Alhamdulillah nih pun tenang. Udah nggak mikir-mikir bocor, udah. Yang bikin lega ya Udah punya rumah sendiri dan layak huni itu udah lega. Iya, saya terbantu. Jadi kemarin kan kendalanya kita kan emang karena nggak ada kendaraan, jadi kan kita benar-benar stop. Nah dari sini kan kita juga bisa, ternyata dia masih bisa untuk berobat lagi gitu. Terbantu banget. Misalnya kalau bisa tuh berapa bulan sekali gitu. Ya, kalau dengan sekolah kemitraan kayak seperti ini bisa membantulah dengan meringankan beban orang tua dan mengeluarkan tidak terlalu begitu saja. Sebenarnya kalau biaya dari sekolah kemitraan ini biayanya semua gratis. Pada saat pembangunan pabrik ini memang kita sangat disupport sekali dari sisi perizinan ya. Perizinan yang bersifat mandatori itu sangat mudah sekali untuk kita dapatkan. Jawa Tengah adalah salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai sektor. Potensi tersebut terus diwujudkan melalui pembangunan yang berorientasi pada hasil nyata. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun, pembangunan Jawa Tengah diarahkan pada pelayanan yang cepat, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Berbagai program dijalankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hasil pembangunan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terus menunjukkan tren yang positif. Pada semester 1 tahun 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,80%, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,45%. Kepercayaan investor terus meningkat. Pada semester 1 tahun 2026, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp59,94 triliun, yang menyerap lebih dari 213.000 tenaga kerja, didukung kawasan industri yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Tengah. Inilah kawasan industri di Provinsi Jawa Tengah. Konektivitas jalan tol, pelabuhan, bandara internasional, kemudahan perizinan, dan tenaga kerja yang kompetitif semakin memperkuat daya saing Jawa Tengah sebagai tujuan investasi. Kerjasama dengan berbagai negara pun terus diperkuat untuk membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, produksi padi Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 mencatat sebesar 11,26 juta ton GKP atau gabah kering panen. Produksi jagung mencapai 3,7 juta ton dan kedelai sebanyak 15,1 ribu ton. Target tersebut didukung perlindungan lahan pertanian melalui LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembangunan irigasi, modernisasi alat pertanian, serta langkah antisipasi perubahan iklim. Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas akses pendidikan melalui program sekolah kemitraan yang memiliki daya tampung sebanyak 5.004 siswa untuk mendapatkan pendidikan gratis di sekolah swasta. Sementara itu, Smanko Jateng atau SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Jawa Tengah diperuntukkan bagi pelajar berprestasi di bidang olahraga melalui pendidikan berasrama yang mengintegrasikan pembelajaran formal, serta didukung SMK Negeri Jawa Tengah yang terus memperkuat pendidikan vokasi sesuai kebutuhan dunia industri. Kompetensi masyarakat juga terus ditingkatkan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja. Pembangunan manusia diperkuat melalui pendidikan karakter dan nilai keagamaan. Melalui program Pesantren Obah, Pemprov Jateng telah menyalurkan bisyarah sebesar Rp1 juta per santri kepada 753 hafiz dan hafizah pada triwulan 1 tahun 2026. Sementara itu, sepanjang tahun 2025, sebanyak 230.830 guru agama dari berbagai agama menerima insentif masing-masing sebesar Rp1.200.000 dalam 1 tahun. Peningkatan kualitas manusia berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui program dokter spesialis keliling atau SPELING, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan layanan kesehatan spesialis hingga ke desa-desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan dan deteksi dini lebih mudah. Hingga 14 Agustus 2026, SPELING telah dilaksanakan 1.553 kali, menjangkau 1.378 desa, dan melayani lebih dari 120.000 masyarakat. Program ini juga terintegrasi dengan cek kesehatan gratis dari pemerintah pusat, mengantarkan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan capaian peserta CKG tertinggi di Indonesia.
dengan lebih dari 10 juta masyarakat telah memanfaatkan layanan tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Di tahun 2025, sebanyak 274.514 unit telah terrealisasi dari berbagai skema pendanaan, dan pada triwulan 1 2026 sebanyak 6.798 unit. Seluruh pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya, angka kemiskinan Jawa Tengah terus menurun dari 9,48% pada Maret 2025 menjadi 9,21% pada Maret 2026, berkurang 0,27% atau setara dengan sekitar 80.000 orang. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan yang semakin berdampak, Jawa Tengah terus melangkah menuju masa depan.